Hai Sobat Cerdas dan Kreatif, senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya. Terima kasih sudah bergabung di studi kasus kali ini, yaitu di channel YouTube Kak ZP Lagu Edukasi. Dan pada kesempatan ini saya, Kak ZP, akan memandu saat studi kasus ini, di mana seorang ibu yang sudah menceritakan pengalamannya yang memiliki seorang anak, ya, yang mengutarakan tentang kekecewaannya karena ia merasa bahwa anaknya itu tidak pernah belajar di PAUD, kerjaannya bermain aja ya, sehingga ya ibu ini merasa bahwa anaknya masih kurang dalam hal ilmu pengetahuan ya. Jadi asupan ilmu pengetahuannya itu pengennya dicas terus itu oleh sekolah ya. Yaitu keinginan ibu ini. Tapi apakah ibu ini benar ya, pemikiran ini benar ya? Kita perhatikan dulu curhatan dari ibu ini melalui sebuah komentar yang dia utarakan di forum TK dan PAUD. Dan forum TK dan PAUD ini anggotanya kebanyakan para guru, sehingga respon dari para guru sangat sangat antusias, sangat bersemangat ya. Banyak komentar-komentar yang diberikan untuk ibu ini, sehingga ya kita sebut saja ya, kita pakai nama saja walaupun bukan nama asli ya, kita sebut saja Ibu Mawar gitu aja ya. Jadi ada banyak masukan dari para pendidik anak usia dini, khususnya anggota forum TK dan PAUD kepada Ibu Mawar ini. Ya, seperti apa sih komentar dari Ibu Mawar yang benar-benar menghebohkan ini? Yuk kita baca sebelumnya. Nah, inilah komentar yang diutarakan oleh Ibu Mawar ya. Jadi ia mengutarakan banyak anak-anak usia tingkat SD kelas 1 tidak menguasai baca, menulis, berhitung. Ya, itu fakta ya. 1 tahun di PAUD, ya mungkin maksudnya PAUD ini adalah kelompok bermain ya. 1 tahun di kelompok bermain, 1 tahun di TK sepertinya kurang digodok masalah calistungnya. Aturan-aturan pembelajaran yang ada lebih ke bermain atau sambil bermain ke hal calistungnya kurang difokuskan. Lebih ke masalah bisnis atau uang, kurang ke hal yang mencerdaskan. Sejatinya sekolah itu tempat belajar atau mencari ilmu, bukan tempat bermain. Baik. Jadi ibu ini intinya mengutarakan curhatannya, mencurahkan unek-unek yang ada di dalam hatinya ya. Jadi ia merasa bahwa selama belajar di PAUD ya atau TK ini anaknya kurang diberi asupan pengetahuan, khususnya dalam hal keterampilan membaca, menulis, berhitung ya. Jadi aturan-aturan pembelajaran yang ada itu lebih ke arah bermain ya. Dan ke hal yang calistungnya kurang difokuskan. Jadi ya merasa itu masalah bisnis saja ya. Karena kalau anak-anak senang, mungkin menurut ibu ini kalau anak-anak senang, kemudian orang tua jadi ikut senang ya. Jadi untuk ngeluarin duit itu nggak masalah ya, walaupun mungkin duit mahal asal anaknya senang ya. Namun ibu ini kurang setuju dengan hal ini ya. Jadi dan ibu ini lebih ke hal-hal yang ingin agar anaknya mendapatkan pengetahuan yang ke arah mencerdaskan ya. Sejatinya sekolah itu tempat belajar mencari ilmu, bukan tempat bermain. Jadi untuk lebih ke masalah bisnis atau uang ini saya sejujurnya saya kurang setuju juga ya. Jadi karena bagaimanapun pendidikan anak usia dini adalah tempat untuk bermain. Ya, fokusnya adalah bermain. Bermain sambil mendapatkan banyak pengalaman, pelajaran, keterampilan dan pengetahuan. Dan pengetahuan yang ke arah anak tahu ini, tahu itu. Maksudnya lebih ke arah kognitif itu bukan hal yang utama karena ada banyak hal yang perlu dikembangkan di PAUD ya. Jadi tidak hanya masalah anaknya nanti bisa membaca, menulis, berhitung dan tahu banyak hal, tetapi ke arah perkembangan anak yang ya ada banyak ya perkembangan anak yang perlu diperhatikan di usia-usia anak usia dini ya. Ada kecerdasan berbahasa, kecerdasan bersosialisasi, kecerdasan kinestetik dan aneka kecerdasan lainnya ya, yang perlu memang sangat penting juga buat anak-anak selain membaca, menulis, berhitung. Dan ibu ini protes ya, sejatinya sekolah itu tempat belajar mencari ilmu, bukan tempat bermain ya. Tentu saja ini akan mendapatkan respon
banyak sekali dari para pendidik anak usia dini ya, karena memang anggota forum TK dan PAUD memang kebanyakan adalah para pendidik anak usia dini ya. Baik, kita simak dulu beberapa komentar atau tanggapan dari komentar ibu ini. Oke, yang pertama dari Ibu Febri Marta, Bun, dunia PAUD itu bermain sambil belajar. Jangan dipaksakan otak anak untuk menerima materi sebelum waktunya karena dampaknya fatal. Ya, benar sekali ya kata Ibu Febri ini. Jadi anak-anak usia dini itu adalah usia di mana anak-anak harus banyak bermain. Yang penting mereka happy, mereka senang. Ya, kalau mereka senang saat melakukan berbagai macam aktivitas, anak-anak akan lebih mudah dalam menyerap aneka pengetahuan mereka ya. Jadi fokusnya adalah bermain ya. Kemudian Agus Tasya, sedih bacanya, di PAUD TK memang dunia bermain seraya belajar. Pintar itu ada saatnya ya. Memang pintar itu ada saatnya. Kalau anak-anak sudah mampu untuk menguasai sesuatu atau secara usia mereka memang sudah mampu untuk menguasai sesuatu, ya pasti mereka akan lebih cepat dalam menguasai apa yang kita ajarkan. Ya, bukan dipaksa atau istilahnya kayak dikarbit supaya anak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Jadi biarkan anak bisa melakukan sesuai dengan usianya, sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan apa ya istilahnya, sesuai dengan kodratnya ya. Usia segini ya bisanya ini ya, kita memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kodratnya ya, menjadi apa yang menjadi apa yang ia mampu ya, jangan dipaksakan ya. Kemudian ke komentar yang selanjutnya ya, saya perbesar terlebih dahulu. Oke, masa-masa TK belum masuk ke calistung. Masa-masa ini masih untuk bermain. Ya ampun ya, bersama ya. Kemudian Ibu Kiki Firmala, memang dunia TK atau kober itu dunia bermain, tapi faktanya di tingkat sekolah dasar atau SD kelas 1 anak sudah dituntut untuk bisa calistung. Apabila anak belum mampu atau tidak mampu calistung, anak tersebut akan tinggal kelas atau tidak naik kelas gara-gara tidak mampu calistung. Yang ini tidak tahu ya. Yang pasti kalau saya di tempat saya mengajar anak-anak usia SD terutama kelas 1 itu sangat jarang tidak naik kelas ya, karena penilaian yang dilakukan itu tidak hanya masalah kurikulum yang diajarkan atau tidak hanya textbook ya. Kalau anak bisa menguasai buku ini dia akan naik kelas, kalau tidak naik kelas. Bukan itu ya, tapi kelas 1 itu masih penyesuaian, sehingga penilaian juga sangat penting. Tidak hanya masalah anak bisa menguasai apa yang kita ajarkan sesuai dengan buku, tetapi apa yang perlu yang perlu kita nilai ya, atau penilaian yang kita berikan kepada anak-anak adalah penilaian-penilaian yang memiliki banyak aspek ya, misalnya aspek keterampilan berbahasa, keterampilan bersosialisasi, keterampilan mengemukakan pendapat, dan sampai aspek-aspek yang kecil itu perlu kita perhatikan ya. Jadi tidak hanya penguasaan materi yang ada di dalam buku. Oke, yang lain lagi. Bunda, semua contoh kerusakan fatal akibat anak TK diajarkan calistung apa ya? Maaf, serius tanya. Kalau ini malah bertanya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau anak dipaksa calistung, apalagi bukan dengan cara yang menyenangkan, itu anak bisa stres ya. Walaupun mungkin anak itu nanti bisa ya di usia PAUD mungkin sudah piawai dalam hal membaca, menulis, berhitung, tapi bukan berarti dia suka, dan ini nanti akan berakibat fatal pada saat mereka, ya bukan fatal sih ya, tetapi bisa menjadi kewaspadaan bagi kita ya, karena itu bisa memberikan dampak negatif, yaitu anak akan menjadi di tingkat tertentu, di usia tertentu anak menjadi bosan belajar ya, karena sejak kecil mereka belum mendapatkan kebahagiaan
yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kok tiap hari kok belajar ini, aku harus bisa ini, aku harus bisa itu ya. Padahal usia anak-anak usia dini adalah usia di mana anak-anak berhak, bahkan wajib juga ya. Anak itu punya hak dan punya kewajiban untuk berbahagia, dan itu adalah salah satu tanggung jawab dari orang tua dan tanggung jawab dari guru saat anak-anak berada di sekolah. Anak-anak itu harus bahagia. Kemudian komentar yang lain, Bunda perlu diingat pembelajaran AUD melalui bermain. Boleh kita mengenalkan calistung, tetapi melalui bermain, jangan dipaksakan otak anak kita. Dan juga jangan salahkan PAUD atau TK-nya, mungkin stimulusnya belum kena sasaran ya. Mungkin maksudnya ibu ini ya, jadi Bunda Tantaawi ini maksudnya adalah untuk mengenalkan pembelajaran tentang calistung itu boleh, asal dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya dengan bermain, bisa dengan bernyanyi, bahkan bisa dengan mendongeng, atau bisa dengan bermain game ya. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi menarik agar anak bisa pintar membaca, menulis, berhitung. Itu sangat penting juga ya. Yang penting jangan memaksa ya, itu aja sih. Dan juga jangan salahkan PAUD TK-nya ya. Jadi memang kita nggak boleh menyalahkan sekolah ya, tetapi dari sekolah sendiri mungkin juga perlu lebih kreatif dalam memberikan metode-metode pembelajaran sehingga anak akan tetap merasa senang dan anak akan semakin terampil dalam membaca, menulis, berhitung dengan cara-cara yang menyenangkan ya, tapi tanpa meninggalkan aspek dari kebahagiaan anak ya. Jangan kita kesampingkan ya, dan jangan sampai anak menjadi stres ya. Kemudian kita lanjutkan saja ya. Ibu Tina Wahyuni, yang salah kurikulum di tingkat dasarnya, masih kelas 1 atau 2 dah segunung materinya ya. Kalau ini curhatan dari orang tua, mungkin lebih cocok ditujukan kepada para para pemegang kepemimpinan di tingkat pendidikan ya. Memang untuk usia kelas 1 dan 2 materinya memang sangat banyak, tapi ya itu tadi ya, saya sudah memberikan solusinya, yaitu dengan penilaian itu tidak hanya tentang anak, agar anak bisa menguasai materinya, tetapi penilaian itu juga ya ke arah keterampilan anak dan karakter anak ya. Jadi jangan menilai anak hanya dari angka saja, tetapi perlu penilaian dalam hal karakter, penilaian dalam hal keterampilan ya. Ada banyak kan keterampilan yang bisa kita berikan kepada anak-anak ya. Kemudian dari Ibu Elfrida Damanik, anak saya baru masuk kelas 1 SD, baru 2 bulan sudah disuruh membaca dan buat puisi. Untung anak saya sudah bisa baca, kalau belum bisa kasihan banget ya. Ini ya saya tidak akan membahas terlalu jauh ya, karena guru di satu sekolah dan sekolah lain itu beda-beda, dan kadang guru punya harapan-harapan yang lain kepada anak-anak usia dini, kepada anak-anak didiknya, sehingga ya mungkin ada 1 dan 2 hal yang mungkin tidak sesuai ya. Mungkin juga bisa menjadi pembelajaran bagi guru-guru, terutama guru-guru SD, supaya tidak memberikan tugas yang terlalu sulit kepada anak-anak, terutama anak-anak usia kelas 1 dan kelas 2 ya. Karena mereka sebenarnya anak-anak usia dini itu tidak hanya terbatas anak usia 2 sampai 6 tahun, tetapi sebenarnya anak usia dini itu juga anak usia kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu biasanya sudah akhir dari perkembangan anak usia dini ya. Jadi nanti kalau udah kelas 4 itu masuk usia pra-remaja ya. Jadi untuk anak usia kelas 1, 2, dan 3 ini juga perlu diperhatikan aspek kebahagiaan anak, aspek yang jangan sampai anak bosan, jangan sampai anak terlalu banyak materi-materi yang memberatkan mereka sehingga menyulitkan mereka untuk meraih
apa ya, aspek-aspek penting lainnya ya, karena guru hanya fokus pada penguasaan materi pembelajaran. Oke, kemudian saya akan mencari komentar yang unik lagi, apakah ada ya, karena beberapa komentar hampir sama ya. Oke, saya akan mencoba ke komentar yang lain. Oke, Ibu Dianu Amorea, ya itu salah satu A yang terkadang memaksakan beberapa lembaga untuk mengajarkan calistung pada anak didik karena kurangnya pemahaman bahwa anak usia PAUD adalah usia di mana mereka bermain sambil belajar. Kalau di tingkat SD anak-anak nggak bisa baca tulis, yang disalahkan pasti guru PAUD. Sungguh miris ya. Hampir sama ya. Kemudian alhamdulillah anak saya masuk kelas 1 sekarang di TKA dan dia udah bisa calistung. Ya memang beberapa anak usia PAUD sudah bisa membaca menulis berhitung ya, tetapi tidak semuanya memiliki keterampilan atau memiliki kesukaan, kegemaran yang sama. Memang dasarnya anaknya terlahir sebagai anak yang suka membaca, menulis dan berhitung, ya kita bersyukur saja. Tetapi kita tidak boleh menyamaratakan bahwa semua anak harus bisa membaca, menulis dan berhitung ya. Kemudian Ibu Indahyani, paham nggak masa tumbuh kembang? Kalau cuma calistung niat drilling nggak lama kok, 3 bulan jadi. Ada banyak tahapan untuk bisa dilalui dan kerjasama. Baca PP pemerintah nggak, kalau masuk SD nggak boleh dites. Di PAUD itu fokus karakter, pembiasaan, boleh calistung tapi nggak fokus utama. Ya ini juga perlu menjadi perhatian juga ya, untuk membaca peraturan pemerintah ya, bahwa untuk masuk SD itu tidak boleh menggunakan tes, terutama tes calistung. Ya, kemudian ada sebaiknya memberikan menulis sesuatu harus cross check dulu, semua ada landasan hukum dan aturan yang sudah ditetapkan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya dan sudah melalui penelitian yang panjang. Kemudian Ibu Sartika Twin, PAUD tempat anak bermain sambil belajar dan anak PAUD tidak dituntut untuk pintar, berakhlak baik ya, terampil bersosialisasi, itu yang perlu diajarkan di lembaga PAUD. Tapi karena ada tuntutan dari orang tua murid, dengan rasa terpaksa guru PAUD mengajarkan anak untuk calistung. Ya, jadi itu termasuk tuntutan-tuntutan dari para orang tua yang mungkin merasa khawatir juga ya, kalau nanti anak-anak mereka saat duduk di bangku SD tidak bisa membaca, menulis, berhitung. Kemudian ada Ibu Sri Wulandari, walau di PAUD belajar sambil bermain, tapi kita semua guru PAUD punya teknik sendiri mengajarkan anak PAUD untuk cara calistung, tetapi sebagian mereka yang tidak mengerti bahwa pikirannya TK itu cuma nyanyi dan gambar. Kalau yang ketemu orang dengan pendapat seperti di atas rasanya pengen lagi tak ajak ngopi sebentar. Ya memang ini adalah dua pemikiran dari orang tua dan guru ya, walaupun tidak semua orang tua berpikiran seperti itu, tentu sudah banyak juga orang tua yang memahami bahwa dunia PAUD atau dunia pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain, dan biarkan anak bermain, mendapatkan kebahagiaan mereka saat bermain dan mendapatkan aneka ilmu pengetahuan mereka saat bermain ya. Dan kita tidak perlu memaksa anak-anak untuk bisa ini, bisa itu ya, karena dengan bersosialisasi mereka juga semakin terampil kan, mereka dalam berinteraksi dengan teman, semakin percaya diri untuk tampil di depan umum, semakin terampil dalam berbahasa, mengucapkan sesuatu dengan sopan, bisa ini sendiri ya, bisa mengikat tali sepatu sendiri, bisa pakai baju sendiri. Itu hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting daripada anak-anak hanya sekedar bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah,
Baik, demikian studi kasus kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak pelajaran dari pertemuan kita hari ini. Dan semoga khususnya untuk orang tua, semoga tidak terlalu khawatir kalau anak-anak atau buah hati Anda belum bisa membaca, menulis, berhitung. Ya, karena itu memang usia anak-anak usia dini memang belum waktunya mereka untuk bisa membaca, menulis, berhitung. Tapi anak-anak usia dini itu harus bahagia, harus senang supaya mereka mendapatkan kepuasan secara batin ya saat mereka anak-anak. Kalau sudah merasa bahagia itu nanti untuk mereka bisa bertumbuh lagi, berkembang lagi di usia selanjutnya itu akan lebih mudah daripada anak-anak yang dari kecil sudah dibuat stres, sudah mau dipaksa ini, dipaksa itu, nanti perkembangannya akan menjadi terlambat ya secara psikologis seperti itu. Kemudian untuk para guru juga semoga semakin hebat, semakin kreatif, semakin banyak menemukan cara-cara baru, tidak hanya untuk atau agar supaya anak bisa membaca, menulis, berhitung ya, tapi harus dengan cara-cara yang menyenangkan loh ya. Amin juga menemukan banyak kreasi-kreasi alat peraga yang bisa membuat anak semakin berkarakter, semakin terampil dalam melakukan banyak hal secara mandiri, terampil bersosialisasi, terampil dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya dan dengan bahasa-bahasa yang sopan dan bahasa-bahasa yang baik. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi PR kita semua sebagai seorang pendidik. Baik, demikian studi kasus kita hari ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan berbagai macam manfaat dari pembahasan atau dari komentar atau dari curhatan dari Ibu Mawar tadi. Semoga teman-teman juga tidak menyerah untuk terus belajar ya, harus terus belajar. Sebagai seorang pendidik kita juga harus belajar untuk memahami apa sih curhatan-curhatan atau apa sih harapan-harapan dari orang tua, dari anak-anak didik kita, sehingga dari harapan-harapan tersebut ya, walaupun kadang kurang sesuai dengan visi dan misi sekolah, namun kita bisa menyatukannya, memiliki jalan tengah dari masukan-masukan dari orang tua tadi, sehingga nanti sekolah kita juga akan menjadi semakin berkembang, semakin dicintai oleh orang tua, anak-anak tetap suka, tetap senang, dan kita pun semakin cerdas, semakin bijaksana sebagai pendidik dan sebagai seorang yang memiliki tugas dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan di kasus-kasus selanjutnya atau di tema-tema yang lain. Sampai jumpa lagi. Anak yang sehat, cerdas, ceria. Kami suka belajar dengan gembira. Kami anak yang aktif, juga kreatif. Hormat kepada guru dan mama papa. Dengan bermain dan belajar kami menuntut ilmu. Dengan bermain dan belajar kami menggapai cita. Ya ya ya. Yang sehat, cerdas, ceria. Kami suka belajar dengan gembira. Kami anak yang aktif,
juga kreatif. Hormat kepada guru dan mama papa. Dengan bermain dan belajar kami menuntut ilmu. Dengan bermain dan belajar kami menggapai cita. Ya ya ya. Dengan bermain dan belajar kami menuntut ilmu. Dengan bermain dan belajar kami menggapai cita.